Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Akbar CK. Salah satu pemburu ijazah Pak Jokowi, Rizal Padilla, ngotot teriak-teriak minta kasusnya di SP3 alias dihentikan. Tetapi yang lucunya Rizal Padilla masih menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah dan minta Pak Jokowi diadili. Maunya apa manusia yang satu ini ya? Udah betul tuh Pak Jokowi langkahnya, diselesaikan secara hukum dan nanti finalnya di pengadilan. Selain itu, gerombolan Roy Suryo CS ini sudah menunjukkan kepanikannya, ketakutannya. Mereka yang tadinya minta adanya gelar perkara khusus, yang sekarang mendadak mengatakan merasa tidak pernah meminta adanya gelar perkara khusus kepada pihak kepolisian. Nah, inilah bukti kalau mereka ini sudah mulai panik dan ketakutan. Roy Suryo juga minta gelar perkara khusus ini dilakukan tidak secara live, alias tertutup untuk mereka-mereka saja. Yang selama ini mereka mengatakan untuk kepentingan umum, demi masyarakat, bla bla bla, itu semua omong kosong, teman-teman ya. Dan juga si Roy Panci mendadak gelagapan ketika ditantang untuk memperlihatkan rekeningnya. Kita tahu nih Roy Panci selama ini mengatakan tidak ada bohir, tidak ada pendana, tetapi ketika ditantang untuk memperlihatkan rekeningnya, jawaban Roy Panci muter-muter. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Penyidikan, hentikan penyidikan, keluarkan SP3. Bahkan kalau sudah dihentikan juga, kita tidak akan diam. Belum selesai urusan. Urusan kita adalah mendesak agar pemalsu ijazah dihukum. Jokowi yang seharusnya jadi pesakitan. Astagfirullah. Dia pemalsu, pemakai, menggunakan gelar palsu, itu sudah melanggar banyak KUHP maupun Undang-Undang Sisdiknas. Pokoknya Jokowi harus dihukum karena dia telah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi rakyat. Maka tiada lain, kita akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya memalsukan dokumen, menggunakan dokumen palsu, dan gelar palsu. Insya Allah akan terbukti semua. Kembali lagi pada akhirnya adalah hakim dan rakyat yang akan teryakinkan. Setuju. Oke, Ya. Bung Roy, Ya, apa? bocoran dari polisi ini akan terbuka atau tertutup nih gelar perkara khususnya? Kalau saya sih mengharapkan ini terbuka untuk kami aja. Ya, tertutup mungkin kalau terbuka secara live mungkin terlalu demonstratif. Enggak. Tapi kan di luar itu kan pasti ada wartawan. Kan bahwa kami diundang untuk menghadiri gelar perkara khusus. Ada gelar perkara lagi? Iya, itu dia. Makanya nah, kami ini kan gelar perkara khusus itu kan bukannya seharusnya prinsipal atau tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. kan yang punya kepentingan untuk Kan ada kalau gelar perkara khusus Ya. itu biasanya kan ada permintaan. ada permintaan. Emang ada permintaan dari tim lawyernya Dr. Tifa? Enggak ada. Akhirnya kami mengajukan juga surat permohonan gelar perkara di Biro Wasidik Baris Mabes Polri dan surat itu ditindaklanjuti. Lah kalau nggak Kalau ada dari terus saya ya, iya. dari saya maupun dari Bang Risman nggak ada. Kami tidak ada permintaan untuk gelar perkara khusus. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Kosinudin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara khusus. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang beberapa ahli yang kami ajukan. Setelah kami baca, yang mengajukan permintaan gelar perkara khusus itu memang ada tim kuasa hukum. Oke, Ya, tapi bukan bukan. tim kuasanya Dr. Tifa atau bukan? Bukan tim kuasa hukum saya, bukan pula tim kuasa hukumnya Rismon Syanipar. Itu Ya. sendiri melanggar prinsipal yang jadi harusnya dilindungi itu. Ini yang membutuhkan gelar perkara khusus ini klien atau prinsipal atau para lawyer yang kepengen panggung nih. Tanya juga mungkin pertanyaan yang sama. Kalau ada yang minta Mas Roy Suryo buka rekening seperti Mas Roy Suryo meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah palsunya, Mas Roy Suryo bersedia? Saya dari dulu sudah terbuka.
Kalau nggak percaya ketika jadi pejabat publik itu ada LHKPN. Bukan. Sekarang kan nggak pejabat publik lagi. Kalau diminta Makanya, sekarang. apa haknya untuk buka? Meskipun saya terus terang saja, no problem. Ya, tapi kalau kemudian itu dicirakai, Roy Suryo pergi ke Sydney, pergi ke biayanya dari mana ya? Dari kecil saya lahir cengar ya, memang sudah bisa kemana-mana, gitu loh. Saya orang kecil, tapi memang dari lahir memang sudah bisa kemana-mana. Jadi nggak galak kayak tunjukin dong gitu. Iya, galak nggak apa-apa. gitu ya. Tapi artinya gini, makanya tidak hanya itu, ada seorang yang itu, saya nggak tahu lawyer namanya siapa ya, lupa namanya agak susah, yang dulu terkenal karena bakpao itu loh. Wah itu juga ngomong, saya dapat sumber A1, ya. Tunjukkan kalau Anda memang benar-benar ngerti ya, sumpah di bawah Alkitab ya. Ada juga dulu si nyebelin itu, nunjuk, ayo Roy Suryo dapat dana besar, bohir. Saya tantang dia. Sumpah di bawah Quran, berani nggak? Saya mohon Mas Surya, kita sahabat ya. Saya mau satu pertanyaan aja. Mohon bilang pengacara Anda si Dr. Muhammad Taufik itu menyampaikan permohonan maaf ke saya. Dia memfitnah saya dengan itu nanti. Tolonglah Anda bantu saya lah. Urusan nanti di jangan luar, begitu. Jangan Anda menggoreng sahabat Anda sendiri. Kalau Anda tidak nggak ada yang goreng. Keadilan itu harus merata. Ya, nggak ada. Jangan benci ke Jokowi, teman sendiri kamu ajar juga. Jangan dong. Baik. Menyampaikan begini, Kompas TV ini harus mendidik dalam menggelar acara yang ditonton oleh publik, apalagi ini mahasiswa hadir di sini menyaksikan. Ya, ada satu hal yang sebetulnya terlupa oleh Kompas ini. Ya, kemudian mengamini setiap ada yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu sepertinya kemudian seperti mengamini Kompas TV seakan-akan menyatakan itu benar seperti itu dengan diam. Ijazah Pak Jokowi belum pernah terbukti palsu. Sehingga seharusnya Kompas TV lebih bijak menyampaikan kepada masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi asli disangka palsu. Itu makanya kami kemarin menginterview eksklusif Pak Jokowi. Tetapi pada pertemuan hari ini kita melihat bagaimana Anda membiarkan hal-hal seperti itu terjadi yang seharusnya tidak mencemari pikiran banyak orang bahwa ini kok sepertinya mengamini ini palsu. Itu satu. Kedua, bahwa remah-remah ini untuk kepada kawan adik-adik mahasiswa, remah-remah operasi politik yang besar ini yang sekarang dilakukan oleh katakanlah dalam hal ini Roy Suryo, ya, yang kemudian beranggapan bahwa dia sangat besar dan sedang berhadapan dengan Pak Jokowi, itu tidak sebetulnya, dia hanya bagian daripada orkestrasi yang tanpa sadar kemudian dia seakan-akan berpikir dialah yang menjadi leader dalam perseteruan yang dia anggap sebagai perseteruan ini, sehingga pada satu kesempatan pun ada orang yang menyatakan berani nggak you buka rekening, ini ada kegugupan di situ. Karena apa? Mengorkestrasi ini selama bertahun-tahun itu tentu butuh effort yang sangat besar. Dan bohong itu kalau tidak di belakangnya ada operasi politik yang dilakukan. Saya kira itu perlu menjadi pengayaan bagi Kompas TV dan masyarakat. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan dikomentarkan di kolom komentar. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi kalau nggak mau seenak perutnya mereka ya. Maunya mereka aja yang yang diturut ya kan. Minta gelar perkara khusus, sudah diiyakan, dikabulkan gelar perkara khusus. Ngaku juga katanya nggak ada minta. Minta secara live demi kepentingan umum agar masyarakat tahu. Faktanya minta secara tertutup. Maunya apa gerombolan ini? Apa maunya? Inilah segi informasi yang bisa saya sampaikan di video kita ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.